Oke, Bang Hendar, ini bagaimana Bang Hendar melihat fenomena Amikus Korea yang baru pertama kali ini ramai digunakan di Indonesia? Apakah masih yakin dengan petitum yang diajukan oleh kawan-kawan dari 02 atau bagaimana, Bang Hendar? Ya, saya memang sebagian sepakat ya dengan prinsip-prinsip yang dikatakan oleh Bang Todung tadi, bahwa ini merupakan fenomena baru. Walaupun sebenarnya juga di tahun 2017 saya dan teman-teman dari AKTA, Advokasi Tanah Air, itu sudah pernah juga mengajukan amikus curiae, tapi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat itu, ya, terkait dengan kasus Pak Ahok waktu itu ya. Nah, tapi memang untuk di rezim kepemiluan, undang-undang pemilu ini kan baru, sesuatu yang baru, hal yang baru. Nah, apakah hakim Mahkamah Konstitusi ya kan menggunakan fungsinya untuk right finding, menemukan hukum ya, sehingga ini menjadikan pertimbangan atau tidak? Ya, ini kita kembalikan lagi kepada kearifan dan kenegarawanan hakim itu sendiri untuk mempertimbangkan atau tidaknya. Tapi balik lagi ya, bahwa sesuai dengan istilah Vox Populi Vox Dei, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, kita balik lagi pada hal yang sifatnya substansi dan material, bahwa suara dari masyarakat yang memilih paslon 02 sebanyak 96,2 juta orang ini harus tetap dipertimbangkan, ya kan, dan tetap menjadi substansi dasar daripada perselisihan hasil pemilihan umum ini, ya. Nah, tidak bisa dikesampingkan juga bahwa amikus curiae yang diajukan oleh teman-teman, ya kan, ini merupakan komponen-komponen elit. Jadi bukan kami anggap sebagai suara dari rakyat itu sendiri, karena ini merupakan ada ketua umum partai, ada aktivis, ada akademisi yang suara dan pendapatnya tidak beresonansi langsung dengan suara rakyat. Nah, ini yang mungkin akan menjadi catatan dan membutuhkan pertimbangan dan kearifan daripada hakim konstitusi itu sendiri nantinya untuk memberikan putusan. Bang Hendar, terkait dengan pertanyaan tadi, jika memang hasil akhir tidak sesuai dengan harapan dari kawan-kawan 02 seperti apa, lalu tadi yang Bang Tony beranalogi bahwa bisa saja 90 juta suara itu tidak benar. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, pertama kan terkait dengan masalah 96,2 juta itu sendiri ya. Ini harus dibedakan dengan perspektif atau kanalisasi kita. Saya akan bagi dua kanal ya, bahwa amikus curiae dan 96,2 juta itu kan dua kanal yang berbeda sebenarnya. Karena kanal amikus curiae ini adalah kanal kualitatif, ya, kanal kualitatif dan pendapat pribadi yang dicampurkan dengan ada mungkin perasaan emosi, ketidakpuasan dan lain sebagainya, ya, perspektif tersendiri, ya kan, tidak mengatur tentang masalah angka-angka. Nah, kalau yang apa dikatakan oleh Bang Todung tadi, ya, membenturkan antara 96,2 juta dengan amikus curiae, ini kan saya rasa kurang tepat, karena ini kan terkait dengan masalah perselisihan hasil itu sendiri yang memang harus diuji melalui argumentasi yang sifatnya kuantitatif, ya kan gitu kan. Apakah bansos itu mempengaruhi atau tidak? Apakah si rekap itu benar-benar dijadikan alat untuk dugaan pelanggaran dan lain sebagainya? Dan kita berpendapat, ya kan, salah satu mungkin ya pendapat kita, kelemahan daripada 01 dan 03 tidak bisa membuktikan dalilnya sendiri. Jadi sebenarnya tanpa kita sendiri pun memberikan pembelaan ya terkait dengan masalah ini, memberikan jawaban dan lain sebagainya, pembuktian juga sebagainya, sebenarnya itu sudah gugur dengan sendirinya. Tapi kita menggunakan hak kita dan termasuk juga, ya kan, menghadirkan ahli-ahli menjelaskan apa itu sebenarnya bansos, korelasinya dengan suara, dan tidak ada sama sekali korelasinya. Kita disampaikan fakta-faktanya juga seperti itu, ya kan, dan juga kehadiran 4 menteri ya yang tadinya dimintakan oleh pihak 01 dan 03 untuk dihadirkan, yang mungkin skenario-nya untuk memperkuat, ya kan, argumentasi, ternyata malah melemahkan argumentasi daripada 01 dan 03. Jadi saya berpendapat dan sangat yakin putusan ini tidak akan diterima atau setidaknya akan ditolak.